Hai, apa kabar kalian semuanya? Kali ini temanya adalah ada seseorang yang merindukanmu, tapi dia sedih atas sikap kamu, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu channel YouTube saya agar saya lebih rajin lagi untuk mengupload video ya, untuk nemenin hari-hari kalian, oke? Tapi bijak-bijak juga di sini ya. Setiap readingan pasti saya bilang bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat karena kita di sini menarik banyak sekali energi, oke? Bukan energi untuk satu orang saja. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Atau kalian ingin pasangan kalian yang sudah lama pergi atau yang sudah putus ditarik kembali energinya ya, biar bisa kembali bisa ya. Kalau kalian yang melakukan medianya ya, saya kasih medianya, tidak ada penambahan biaya ya. Kalau setiap konsultasi wajib transfer dulu 150.000 untuk setiap readingan ya. Dan kalau untuk menarik energi pasangan, kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya. Tapi kalau saya yang melakukan medianya, itu tentu saja pakai mahar ya. Barangkali kalian ingin menghilangkan energi negatif di dalam rumah atau di jualan kalian agar lebih laris jualannya, atau ingin menjual rumah seperti apa, menjual rumah agar lebih cepat laku maksud saya. Aduh. Oke, bisa kita bantu juga ya. Oke. Mari kita mulai ya. Kita cek dulu situasi ya, situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang rindu tapi sedih. Seseorang yang merasa sedih atas sikap kamu tapi dia rindu gitu ya. Rindu sama kamu. Oke, di sini ada tentang kelahiran ya. Barangkali seseorang ini yang saya lihat sudah bertransformasi atau bertransformasi besar-besaran atau berubah menjadi berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka yang saya lihat atau kalian juga ya, sebagian dari kalian yang saya tangkap energinya ada di sini yang sedang melahirkan atau sudah melahirkan ya. Karena ada tentang kelahiran di sini yang saya lihat ya. Seperti apa situasi kalian saat ini? Sebagian dari kalian yang saya lihat ya, ada perceraian ya di antara kalian. Bisa jadi kamu sudah bercerai dengan orang lain, atau kamu janda atau duda, atau dia yang seperti itu, ada perceraian di hidup dia ya, seperti itu. Atau kalian berdua yang sudah bercerai saat ini ya, tapi dia masih merasakan rindu. Hanya saja dia sedih atas sikap kamu. Itu yang saya lihat ya. Karena temanya seperti itu. Oke. Ya, di sini ada kesedihan ya, relate ya. Ada kesedihan di sini. Bisa jadi kamu atau dia yang sedang bersedih saat ini. Ada kesalahpahaman juga di antara kalian yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu salah paham sama dia salah paham sama kamu. Ya, ada konflik ya di antara kalian. Ada konflik yang membuat masalah kalian itu kayak runyam ya. Pernikahan pertama ya, bisa jadi dia sudah pernah menikah atau kamu sudah pernah menikah, seperti itu ya. Perbedaan latar belakang ada juga ya, perbedaan latar belakang di antara kalian. Perbedaan agama juga ada ya. Ketidakpercayaan, bisa jadi kamu tidak percaya dia atau dia tidak percaya sama kamu. Ada kecemburuan karena ini vice versa ya. Bisa kebalik-balik energinya, bisa kamu bisa dia ya. Ada kecemburuan, bisa jadi dia sedang cemburu saat ini sama kamu atau kamu yang kecemburu saat ini kepada dia ya. Ada juga yang merasa kehilangan, yang saya lihat bisa jadi kamu ngerasa kehilangan dia atau dia juga merasa kehilangan kamu ya. Karena ada momen menegangkan di antara kalian. Ada satu hal yang kayak tidak terselesaikan di antara kalian ya. Ada penyesalan juga di sini. Seperti itu ya, situasi percintaan kalian yang saya lihat di sini, oke? Kita cek, kita jelajahi perasaan dia ya kepada kamu. Seperti apa perasaan dia kepada kamu saat ini? Rasa sedih ya, dia relate ya. Berapa kali dapat rasa sedih? Benar-benar sedih dia ya. Rasa cemburu. Nah, bisa jadi dia sangat cemburu saat ini. Kalau ngelihat kamu sama orang lain, walaupun hanya teman, tapi dia cemburuan banget saat ini ya. Rasa kesepian. Nah, dia kesepian kalau nggak ada kamu gitu ya. Cinta yang penuh rintangan. Menurut dia cinta kalian itu sangat banyak rintangannya.
Di sini ada tentang gambar anak juga yang saya lihat, bisa jadi anak adalah salah satu permasalahan yang terjadi di antara kalian. Cinta tak terbalas, bisa jadi dia ngerasa, karena ini kan perasaan dia, bisa jadi dia ngerasa bahwasanya kamu tidak membalas cinta dia lagi. Oke. Rasa bersalah, dia ada ngerasakan bersalah sama kamu juga. Cinta pada pandangan pertama, bisa jadi seseorang ini pertama kali ngelihat kamu dia udah langsung serak gitu, langsung cinta sama kamu, langsung suka, langsung tertarik sama kamu, seperti itu ya. Rasa rindu, nah relate ya dengan judul tadi ya, rindu dan sedih. Rasa ingin dimengerti, nah dia itu ingin sekali kamu mengerti atau memahami dia, itu yang kita lihat. Oke. Kita cek lagi ya, seperti apa energi seseorang ini yang merasa sedih atas sikapmu ya, tapi dia rindu. Dia merasa rindu tapi sedih atas sikap kamu saat ini ya. Oke. Seseorang ini pernah mendukung kamu atau mensupport kamu ya di jalan penyembuhan atau healing, itu yang saya lihat ya. Barangkali waktu pertemuan kalian itu dia mensupport kamu gimana supaya healing ya. Di sini juga ada elemen air ya. Pisces, Cancer dan Scorpio ya, bisa jadi ini zodiak kalian atau hanya energinya saja ya. Cek Sun Moon Rising kalian masing-masing. Oke. Ya, seseorang ini juga lebih percaya kepada intuisi atau kedalaman hati dia ya. Itu yang saya lihat. Dia lebih sering menggunakan intuisinya. Dia juga seseorang yang mempunyai gairah cukup besar sama kamu ya, gairah. Ya, paham ya. Dia kalau ingat sama kamu, dia itu sangat bergairah, atau kalau ketemu sama kamu dia itu cukup bergairah ya. Itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang? Ya. Seseorang ini adalah seseorang yang pernah berkata jujur tentang dia, tentang kehidupan dia. Misal dia udah menikah, dia ngomong sama kamu. Misal dia belum menikah, dia ngomong sama kamu. Misalnya dia kerjaannya apa, dia ngomong sama kamu. Seseorang yang pernah jujur dan terbuka sama kamu, itu yang saya lihat ya. Lumayan jujur yang saya lihat ya. Tapi menurut kamu yang saya lihat ya, dia ini cukup banyak misteriusnya. Sebagian dari mereka seperti itu ya. Seperti misteri, seperti banyak menyimpan rahasia. Ya, seperti itu. Yang merasa sedih ini. Sebagian dari mereka cukup sensitif juga, kadang mudah marah, kadang mudah menangis ya, seperti itu ya. Mudah marah tapi mudah sulut amarahnya, seperti itu. Dia cukup Iya, dia itu kalau di luar itu terlihat seperti berwibawa ya. Feminine energy bisa juga, atau masculine energy ya bisa juga. Tapi dia kalau misalnya deket sama pasangannya cukup liar. Wow. Seperti itu ya. Seperti apa? Karena tadi kan cukup bergairah ya. Banyak bersyukur ya. Seseorang ini juga adalah seseorang yang mempunyai rasa syukur. Misalnya dia dapat rezeki sedikit, dia selalu bersyukur. Dapat rezeki banyak, apalagi bersyukur. Banyak-banyak bersyukur orangnya. Ya, dia cukup mempesona atau menarik lawan jenis ya. Dia cukup berwibawa. Banyak orang yang suka sama dia, itu yang saya lihat ya. Cukup energik juga ya. Dia itu cukup gini juga ya, kalau dalam hubungan dia itu cukup jujur, tidak banyak drama, itu yang saya lihat ya. Dia cukup hebat, kalau dia perempuan cukup hebat ya, kalau laki-laki juga cukup maskulin dan banyak disukai lawan jenis ya. Tapi misterius ya.
Sebagian dari mereka itu misterius orangnya. Sebagian dari mereka itu kayak orang lebih banyak penasaran sama dia, itu yang saya lihat ya. Kayak misterius gitu. Padahal dia cukup jujur ya. Cuman mungkin karena dia berwibawa orangnya. Sangat berwibawa. Jadi orang banyak penasaran seperti itu ya. Oke, seperti apa energi seseorang yang merindukanmu tapi merasa sedih atas sikapmu. Iya, kalian itu sangat terkoneksi ya. Koneksi kalian itu sangat kuat. Itu yang saya lihat ya. Kamu ingat dia, dia ingat kamu, seperti itu. Sering sekali kalian sama-sama ingat, seperti itu yang saya lihat. Koneksi kalian itu masih kuat. Seseorang ini bisa jadi berjiwa keibuan atau kebapaan ya. Dia memiliki kasih sayang atau orangnya juga cukup lembut, punya kesabaran, kepedulian, merawat, mendidik, seperti itu ya. Sebagian dari mereka mempunyai jiwa kepemimpinan juga yang saya lihat ya, karena ada merawat, mendidik di sini. Seseorang ini juga sering menjadi kayak kalau misalnya kamu curhat ya, dia itu jadi kayak pendengar atau mendengar gitu. Jadi pendengar yang baik, sering sekali mendengarkan curhatan orang lain. Itu yang saya lihat. Iya, 2 kali ya dapat The Empress ya. Ada kelahiran di sini ya. Ada kehamilan dan kelahiran, seperti itu. Orangnya cukup bijak juga yang saya lihat ya. Peka, kebijaksanaan hati, lebih mendengarkan suara hati, lebih sering menggunakan intuisinya, seperti itu. Bisa jadi kalau yang tadi ya tentang kelahiran, ada perasaan yang terus bertumbuh. Di sini ada kelahiran dengan The Empress ini hampir sama ya. Cuman bedanya kalau The Empress kan dia masih ada perasaan yang terus bertumbuh. Kalau yang tadi ada yang lahir, berarti dia bertransformasi. Seperti itu ya, seseorang ini bisa jadi dia sedang bertransformasi besar-besaran, berubah menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke, kita cek lagi energinya. Seperti apa energi seseorang yang merasa rindu tapi sedih atas sikapmu ya. Yang merasa rindu tapi sedih atas sikapmu. Ya, seseorang ini saat ini kayak sering dihadapkan dengan stres ya. Itu yang saya lihat ya, banyak gangguan, suka bercabang pikirannya. Itu yang saya lihat ya. Seseorang ini juga yang saya lihat berjiwa muda ya. Kalau dia usianya sudah tinggi, sudah tua maksud saya, tapi dia masih berjiwa muda, masih sangat aktif ya, banyak bergerak, itu yang saya lihat, banyak kreativitasnya ya. Dia cukup peduli, setia, itu yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang ini? Karena the dog itu lambang kesetiaan ya. Bisa jadi dia itu selalu nurut sama kamu selama ini gitu. Karena anjing itu lambang kesetiaan, seperti itu ya. Sebagian dari mereka yang saya lihat itu kalau saat ini atau baru-baru ini ya, ada yang baru saja meninggal ya di keluarga dia, seperti itu yang saya lihat ya. Makanya ada kesedihan di sini juga yang saya lihat. Kayak dia itu sedang kebingungan ya, intinya saat ini yang saya lihat ya. Jadi pikiran dia tuh kayak negativitas dia itu sangat kuat ya, kayak abu-abu, kayak cuaca buruk. Seperti itu, sering kebingungan, sering merasa ketidakpastian. Dan di hubungan kalian juga seperti itu ya yang saya lihat ya, kayak abu-abu ya. Kayak mendung aja, nggak ada kejelasan di antara kalian, itu yang saya lihat. Hubungan di antara kalian seperti itu. Tapi seseorang ini cukup hoki ya, sering dapat keberuntungan ya, selalu mendapat hasil yang baik, itu yang saya lihat. Dan
sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya juga ada tentang bunga ya. Bisa jadi seseorang ini pernah memberikan kamu bunga, atau dia suka akan bunga ya, atau di dekat rumahnya ada bunga, atau pertemuan kalian itu dihiasi dengan bunga. Itu yang saya lihat ya. Oke, kita pindah lagi, kita cek lagi seperti apa energi seseorang yang merindukanmu tapi dia merasa sedih atas sikapmu ya. Ada musik di sini, bisa jadi kamu dan dia suka musik, atau kamu dan dia kalau teringat itu sering melepaskan kegalauan melalui musik, atau kalian pernah mendengar musik bersama, atau memainkan musik bersama, atau bernyanyi bersama yang berhubungan dengan musik ya. Seperti apa energi seorang? Di sini juga yang saya lihat, dia itu sebagian dari mereka penyayang anak-anak ya. Ya, bisa jadi dia seorang guru untuk anak-anak ya, karena ada children di sini. Bisa jadi dia juga sudah punya anak, atau kamu sudah punya anak, seperti itu. Atau dia seorang guru, atau kamu seorang guru ya, mengajar, mendidik. Itu yang saya lihat. Sebagian dari kalian sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya, hubungan kalian itu dipengaruhi oleh anak. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa? Karena ada juga latar belakang tadi ya. Seperti apa energi seseorang yang merindukanmu tapi merasa sedih atas sikapmu? Iya, seseorang ini mempunyai ambisi yang cukup kuat ya, yang cukup tinggi ya, ambisi. Dia sangat berambisi ya. Yang saya lihat mempunyai keinginan hati yang sangat kuat. Berambisi intinya, berambisi, orangnya sangat berambisi. Sifat karakter dia itu sangat berambisi. Yoga. Bisa jadi seseorang ini suka yoga, atau melakukan peregangan tubuh, atau exercise, atau nge-gym seperti itu ya, yang suka merawat tubuh dengan berolahraga ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa rindu tapi sedih karena sikapmu? Seseorang ini juga memiliki energi penyembuhan ya. Bisa jadi dia itu sering bisa ngobatin orang juga, atau kalau misalnya orang banyak misalnya orang stres, suntuk, pikirannya banyak masalah, dia kayak bisa menghibur itu ya, agar kalau orang yang banyak pikiran itu bisa dia sembuhkan dengan cara kayak dia hibur dia, atau kalau sebagian dari mereka kalau misalnya ada yang sakit dia bisa menyembuhkan, atau misalnya dia dia tolong urut seperti itu ya. Bisa karena ada energi alami dia itu mempunyai kemampuan penyembuh ya. Dan dia banyak tahu tentang obat-obatan, itu yang saya lihat. Sebagian dari mereka yang berhubungan dengan medis ya, bisa jadi mereka bekerja di bagian medis, atau dokter, atau suster, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang? Artis ya, seseorang ini juga yang saya lihat terlibat dalam kegiatan artistik ya. Itu yang saya lihat. Dan disukai banyak orang ya, dikagumi banyak orang, itu yang saya lihat. Oke. Kita cek lagi energinya. Seperti apa energi seseorang yang merindukanmu tapi dia sedih atas sikapmu? Orangnya cukup cerdas ya, suka tantangan, percaya diri, cuma agak dominan ya yang saya lihat, tapi karismatik, natural leader ya, sangat menarik, ekstrovert, tapi dia sangat sukses di karirnya ya. Seperti apa energi seseorang? Sebagian dari mereka juga ada yang introvert ya, lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri seperti itu ya. Barangkali dia kalau mau melakukan apa-apa dia sendiri, atau bekerja di rumah. Kebanyakan seperti itu ya, sering dibilang pendiam. Padahal nggak begitu banget ya, karena
di sini jiwa ingin tahunya, kayak jiwa-jiwa detektifnya itu sangat besar juga ya. Seperti apa energi seseorang? Sebagian dari mereka itu orangnya cukup tegas ya, berkemauan keras ya, bertindak cepat orangnya, memiliki visi, independen juga orangnya, senang memimpin ya karena dia mempunyai jiwa kepemimpinan ya, target oriented, logis, visioner, serius, aktif, dan dinamis. Seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang merindukanmu tapi sedih atas sikap kamu? Oke. Seorang ini sering meluangkan waktu sendirian juga ya untuk hobi atau melakukan hal yang dia sukai, itu yang saya lihat. Sering juga meditasi, itu yang saya lihat, atau going out alone, pergi jalan keluar sendirian, seperti itu. Sama, melakukan hal-hal untuk diri sendiri. Dia sering me time juga yang saya lihat. Seperti terapi juga dia lakuin ya. Sering melakukan terapi juga. Terapi apa banyak itu ya. Cerdas, romantis, rajin belajar. Cuman cukup sensitif ya. Tadi juga dapat kartu sensitif ya. Bersemangat ya. Seperti itu. Orangnya cukup banyak kegiatan juga. Orangnya aktif, cukup aktif. Seperti itu. Oke. Kalau dia bisa bicara ya, kita lihat dulu kalau seseorang ini bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu. Jangan libatkan orang lain dalam hubungan kita. Nah, ini yang ingin dia katakan kepada kamu ya. Aku sedih atas sikapmu, aku rindu kamu yang dulu. Nah, kita belum saling mengenal satu sama lain. Sebagian dari kalian yang saya lihat ini orang baru ya. Kalaupun sudah lama kenal, tapi baru-baru ini hadir di hidup kamu ya. Tunggu, jangan sekarang ya, karena kalau yang saya lihat hubungan kalian itu masih sangat abu-abu ya. Belum ada kejelasan yang saya lihat. Bisa jadi sebagian dari kalian itu masih friendship ya. Biarlah semua berjalan apa adanya. Ada orang baru, ada orang lama ya. Terlalu sakit hubungan ini untuk dilanjutkan, kau bukan yang dulu lagi. Nah, orang lama ada juga ya, sebagian dari kalian. Circle pertemananku tidak menyukaimu, tambah lagi kita banyak perbedaan. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa bicara, itu yang dia katakan. Ada waktunya kita bisa bersama lagi. Kau menyimpan dusta, kau terlalu misterius bagiku. Seperti itu kata dia. Kamu tahu penyebabnya, tak perlu bertanya mengapa, tapi tanyalah dirimu mengapa semua ini bisa terjadi. Seperti itu ya. Kalau dia bisa bicara, ini yang akan dia bicarain gitu. Banyak hal yang aku pikirkan ya. Bisa jadi karena hubungan kalian seperti banyak keabu-abuan, ketidakjelasan ya. Jadi banyak hal yang dia pikirkan untuk melanjutkan ke kamu, hubungan ke kamu itu. Satu-satunya yang dia pikirkan bukan hanya hubungan, seperti itu yang saya lihat ya. Senyummu menarik perhatianku. Sayangi dirimu, jangan terlalu gegabah atau ceroboh. Semua butuh waktu, proses, jaga kesehatan. Nah, itu pesan dia, oke? Kalau memang dia bisa bicara, itu yang akan dia katakan kepada kamu. Oke, apalagi? Kita cek energi zodiak ya. Zodiak yang berkaitan dengan seseorang yang merasa rindu tapi sedih atas sikapmu. Ada zodiak Aquarius, ada Cancer, ada Leo, ada Libra, ada Gemini, barangkali ini zodiak kamu atau zodiak pasangan kamu. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Taurus. Oke. Kita pindah dulu. Kita lari ke inisial ya. Inisial, barangkali inisial nama kamu, nama pulau, nama kota, nama negara. Oke. Di sini ada N,
N ya, N. Nana, Nani. Ada X, barangkali mantan. Ada R. Ada Y. Ada A, ada M. Ada K. Ada P, ada J. Ada G. Ada O. Ada E. Oke, kita pindah dulu ya. Kita ke bulan ya. Barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan yang ada momen jadian, momen putus seperti itu ya. Momen spesial seperti itu. Ada September. Ada Desember. Ada Oktober. Ada Mei. Ada April. Ada Juni. Ada Februari. Lapar ya? Ada November. Oke. Mari kita cek sio. Ya, barangkali sio kamu, sio dia ya. Sio yang berkaitan dengan seseorang yang merasa rindu tapi sedih atas sikap kamu. Di sini ada sio macan. Ada sio anjing. Ada sio kerbau. Ada sio monyet. Ada sio ular. Ada sio kuda. Ada sio tikus. Oke, kita pindahin dulu ya. Aduh, licin mejanya. Di sini juga ada angka ya. Barangkali angka ini signifikan buat kamu ya. Angka plat kendaraan, nomor rumah, nomor telepon ya. Tanggal lahir. Ada angka 3. Ada angka 2. Ada angka 4. 3, 2, 4 ya. Ada angka 6. Ada angka 23. Ada angka 13. Ada angka 14. Ada angka 12. Ada angka 17. Ada angka 30. Ada angka 21. Ada angka 31. Ada angka 18. Ada angka 19. Ada angka 15. Oke. Kita pindahkan dulu. Meja saya cukup kecil. Tahu ini. Berubah mungkin di jalan. Oke, kita lihat weton ya. Barangkali ini weton kamu, weton lahir kamu, weton dia. Seperti itu ya. Ada Jumat Kliwon. Ada Minggu Legi. Ada Kamis Pon. Ada Minggu Kliwon. Ada Senin Pon. Ada Rabu Kliwon. Ada Rabu Pahing. Ada Sabtu Wage. Ada Minggu Pahing. Ada Rabu Wage. Ada Rabu Legi. Ada Senin Legi. Ada Selasa Pahing. Ada Sabtu Pon. Ada Jumat Pahing. Ada Kamis Wage. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi bijak-bijak dalam menyimak setiap readingan yang saya buat, oke? Karena di sini menarik banyak sekali energi ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi, hubungi WA saya ya, 0813-6449-8128. Tentunya berbayar ya setiap readingan ya. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan, boleh ya. Kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya. Kalau saya yang melakukan medianya, tentu ada maharnya ya. Seperti itu. Atau kalian ingin menghilangkan energi negatif di rumah, ingin bagaimana caranya menjual
rumah biar cepat laku, seperti itu ya, atau mengembalikan energi pasangan, lebih sayang, lebih cinta, seperti itu. Oke. Dan sekian dulu dari saya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.